kita mendengar short biografi dari si yang meninggal. Itu seperti obituari yang bagus sekali hanya dilakukan. Kenapa kamu perlu sih nonton ini? Anaknya akan bertanya, mengapa sih saya disuruh membaca buku ini? Selamat datang di Laune Podcast. Laune Podcast menampilkan obrolan bersama seniman dari berbagai disiplin seni, membincangkan berbagai perspektif seputar praktik, karya, dan kerja-kerja kesenian dalam hubungannya dengan masyarakat. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat sore untuk Kak Hermin. Terima kasih sudah berkenan diwawancarai untuk launi.id. Kita ngobrol soal bahasa dan migrasi, bagaimana ya bahasa, tradisi lisan, tradisi cetak, dan kemudian tradisi digital itu berubah dari waktu ke waktu. Dan saya ingin melihat yang lebih personal dari pengalaman Kak Hermin sebagai seorang jurnalis. Nah, mungkin sebelum ngomong soal bagaimana media budaya lisan, cetak, kemudian digital itu bermigrasi, saya ingin sekali tahu soal masa kecil Kak Hermin gitu. Ya bagaimana Kak Hermin masa kecilnya di Larantuka, budaya Lamaholot, Oke. bagaimana budaya atau konteks keluarga, konteks masyarakat membentuk cara berbahasa dan juga mungkin cara berpikir Kak Hermin. Saya lahir tidak di Larantuka ya sudah pasti, tapi di daerah Flores Timur. Bapak seorang guru SD dan beliau berguru dari desa ke desa, kurang lebih ada 12 desa. Kakak lahir di sebuah desa sangat midland ya, sangat daerah di tengah jantung pedalaman, namanya Hewa ya. Nanti coba kamu cek ya. Hewa itu ada di Wulanggitang, ya, Kecamatan Wulanggitang. Dan kurang lebih kalau dari Hokeng itu 15 kilometer. Ya. Itu desa yang sangat-sangat midland, daerah pedalaman, sudah pasti tidak ada listrik. Orang listrik itu setelah kakak pindah ke Larantuka, ke Waibalun, berapa tahun kemudian baru ada. Jadi settingnya tuh kalau kamu membaca cerita Little House on the Prairie kurang lebih sama ya, seperti itu. Di Hewa itulah kakak lahir dan tinggal di situ, sekolah di situ sampai dengan usia 9 apa 10 ya. Pokoknya sampai kelas 5 itu pindah ke Waibalun. Waibalun is my origin. Jadi orang tua, bapak sama mama tuh kami orang Waibalun. Waibalun itu kurang lebih itu adalah suburbnya Larantuka. Jadi Larantuka turun ke bawah 5 kilometer itu ada Waibalun. Itu salah satu desa dengan penghasil limak terbanyak lah kurang lebih di Flores. Kalau dipikirkan, kalau kita misalnya merefleksikan kembali bagaimana tumbuh dalam satu tradisi yang tidak ada buku bacaan, sudah pasti, ya. Buku bacaan itu sangat sedikit. Satu-satunya bacaan adalah Bible ya, yang Fun of Vision yang tebalnya luar biasa. Dan sejak kecil tentu saya nggak berani ngomong ke bapak sama mama bahwa kok di Perjanjian Lama itu banyak sekali cerita-cerita yang hemat saya kok seperti cerita sastra ya. Waktu itu kan kita belum tahu istilah sastra lah, tapi seperti cerita-cerita yang sangat entertaining. Jadi itu yang selalu saya baca. Kakak jauh lebih banyak membaca Perjanjian Lama di masa upbringing ya, karena itu kehausan pada cerita-cerita yang entertaining itu ada di situ. Nah, tapi saya kebetulan, bapak saya guru, ibu saya ibu rumah tangga, tapi ibu Sarah menurut saya seorang storyteller yang sangat hebat ya, Mama ya. Nah, jadi kakak itu sebetulnya menurut saya di masa-masa sekolah dasar ya, masa-masa yang very elementary, itu dibentuk oleh tradisi lisan sebetulnya. Karena hampir semua dongeng diceritakan, jadi dongeng-dongeng diceritakan pada malam. Kemudian kalau para pater datang ke desa lagi turna, itu juga cerita-cerita dari dalam kitab suci itu diceritakan. Nah, dan saya beberapa tahun-tahun kemudian ketika saya jadi wartawan, baru saya paham bagaimana teknik sebetulnya membangun klimaks atau atau menahan klimaks dalam sebuah cerita sehingga kita ini nunggu gitu. Tapi di masa itu kan semuanya lisan ya, dan itu karena tidak ada lampu, tidak ada listrik, kami selalu mendapatkan pelajaran agama itu di padang rumput. Ya, jadi dekat rumah itu ada kayak padang rumput gitu. Kami paternya duduk di atas batu yang agak tinggi, nah kami di bawah. Saya rasa itu sangat vivid ya, sangat menancap di kepalanya Kak Hermin.
menurut saya itu tidak bisa tergantikan. Jadi bagian yang itu menurut saya kuat sekali, memori itu dibentuk. Dan kebetulan salah satu apa namanya, orang tua saya, mbak ibu saya, sama terutama ayah saya ya. Ayah saya itu kan edukator banget ya, seorang guru gitu ya. Dan beliau memang pembaca yang luar biasa. Dan saya tuh sebetulnya sedih banget karena bapak saya begitu suka membaca, tapi materi bacaan tidak ada. Sehingga beliau menuturkan kembali kisah-kisah yang pernah dibaca atau pernah didengar, yaitu kisah, misalnya Siti Nurbaya, Hmm. ya, kisah-kisah dari Balai Pustaka itu kan bapak saya sempat membaca waktu beliau lagi studi menjadi guru di Dindona ya, itu Dindawo apa Dindona lupa. Nah, itu kemudian kami mendengar itu, dan karena ingatan ayah saya itu seperti apa, sangat fotografik, jadi kita bisa selalu menunggu babak berikutnya itu apa. Nah, babak berikut dari cerita ini apa. Seperti juga si Pater ini, misalnya dia cerita, saya ingat banget namanya Jan Szakorek, yaitu orang, saya ketika kerja di Eropa Timur, saya ketemu sama beliau di Polandia. Jadi itu seorang pater yang juga sangat membentuk, menurut kakak di kelak kemudian itu saya sebenarnya berutang ya. Bagaimana teknik menarasikan itu, menarasikan story, itu sebetulnya dari apa yang ada di padang rumput itu sebetulnya gitu. Saya rasa itu adalah luxury ketika kita masuk sekarang jadi flip flop ya. Kalau kita sekarang masuk ke dalam abad yang semua serba digital dan semuanya digitalized, menurut kakak, saya sangat beruntung bahwa saya dibangun, masa kanak-kanak saya itu dibangun atau dipahat oleh juga tradisi lisan. Ini Karena silahkan. narasi bagaimanapun hebatnya kita menggunakan segala tools dari teknologi, narasi one on one atau narasi antar manusia itu menurut Carmen tidak bisa digantikan. Nothing can replace ya the direct communication between human. Lu mau pakai apalah, mau pakai digital nembus langit pun menurut kakak tidak, menurut saya, that's my take ya. Jadi tidak bisa digantikan oleh hubungan antar manusia. Ya, itu menjelaskan mengapa, karena saya sangat beruntung ya juga sebagai anak Flores ini kan kita sangat beruntung karena bahasa Indonesia kita bagus. Ya, bahasa Indonesia kita bagus. Bahasa Indonesia kita itu adalah bahasa Indonesia yang sebetulnya sangat dipromosikan di dalam atau didorong, diinisiasi di dalam penulisan, bahkan media-media yang hebat termasuk di ekonomis, misalnya one of the best ya in the world itu, atau the Financial Times, itu kan mereka promotingnya itu selalu the shorter the better gitu. Nah, salah satu yang saya sangat promosikan itu adalah dalam menarasikan sesuatu itu. Nah, itu kakak berutang betul sama Flores. Karena kalau di Flores itu bahasa Indonesia yang bersih. Misalnya tetangga nih, ada bapak-bapak ya, ada seorang di kampung kami, kalau paman kami panggilnya Tiu ya, kan ada bahasa pengaruh bahasa Porto. Tiu lewat rumah kan, Tiu ama makan apa? Ya Nona, kalau kami tentu makan pasti ada nasi. Jawabannya gitu ya. Pasti ada nasi, ikan ada, sayur merungge. Jadi saya membayangkan semua yang diberikan ke kakak itu adalah jawabannya itu adalah verba nomina ya. Jadi bukan mengatakan, oh iya Nona ini kita makannya enak sekali, kita makannya sangat menyenangkan, kita makannya itu gembira, enggak. Kita makan nasi, kita makan ikan, kita makan sayur merungge, dan ada buah pepaya. Story dibangun dari verba dan nomina, bukan dari adjektif. Nah, itu adalah bagaimana memori masa kecil dan masa pertumbuhan, upbringing, itu membentuk bagaimana kakak belajar menarasikan secara alamiah. Jadi bukan diajarkan cara menarasikan, tapi what I take in, ya apa yang saya terima, lah itu kan yang saya ekspresikan, gitu. Ada satu juga yang saya belajar betul bagaimana keindahan yang naratif itu, suatu narasi yang luar biasa indah itu di Flores kalau pada ratapan-ratapan orang meninggal ya, di Flores Timur, di Waibalun tepatnya. Karena disitulah terjadi pertandingan, mama-mama akan maju untuk meratap, dan waktu ratapan itulah kita mendengar short biografi dari si yang meninggal. Itu seperti obituari yang bagus sekali hanya dilakukan, gitu ya.
5W1H-nya akan ketemu tuh kalau dalam ratapan tuh. 5W1H-nya akan ketemu dan itu dilakukan. So it's so beautiful. Itu paradoks karena orang meninggal tapi kita bisa menyaksikan keindahan ketika terjadi ratapan. Menurut kakak itu ratapan-ratapan itu obituari yang sangat bagus. Saya sih merasa sangat bersyukur lahir sebagai anak Flores ya, gitu. Karena saya belajar bahasa yang bagus, saya belajar struktur bahasa yang bagus dari percakapan sehari-hari. Saya belajar meletakkan fakta, karena kalau ditanya, Nona, nilainya berapa lulus sekolahnya? Kita nggak akan jawab bahwa, oh Bapak nilai biasa-biasa saja, atau nilai ya tidak begitu bagus. Kita akan mengatakan, oh juara 2, juara 3, ada 6, 9, ada 5, seperti itu. Ya, dan Objektif. itu bukan sesuatu yang di-create, itu sesuatu yang berlaku secara alamiah dalam tradisi berbahasa yang setidak-tidaknya pengalaman kakak ya. Ada yang mau Di ditanya? zaman kakak masih kecil, pengaruh bahasa Lamaholot masih kuat. Ya kak, kami bicara dalam Lama Holot kan. Hmm. Kami bicara dalam Lama Holot, itu mother tongue-nya itu Lama Holot. Tapi kan sehari-hari, jadi dalam momen-momen yang official, di sekolah, di gereja, percakapan, pertemuan sehari-hari, selain bahasa, tentu saja dalam bahasa Lama Holot. Tapi kalau misalnya ayah saya menerima tamu, misalnya dari Departemen Pedanka atau sesama guru, percakapannya dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesianya baik, benar, dan kalau saya memberi training, istilahnya kakak itu bahasa Indonesia dengan kalimat-kalimat yang berotot ya. Bukan kalimat-kalimat berlemak. Kalimat berotot artinya kalimat-kalimat yang terdiri dari struktur yang jelas, tidak banyak fatty sentence di situ. Kemudian bahasa Indonesia yang bersih. Jadi mungkin kakak sangat terbantu, kakak and my siblings ya. Kita sangat terbantu ada semacam kekayaan diksi yang diperkenalkan. Kebetulan kakak kan waktu di Hewa itu kami juga berbahasa Krowin ya. Jadi bahasa di daerah Hewa itu semi bahasa Sika ya. Itu juga kakak bisa bicara bagus, tapi setelah pergi jauh bertahun-tahun itu saja hilang karena bahasa itu matter of practice. Nah, kalau kemudian kakak refleksikan sekarang, bagaimana dulu? Apakah ada kontestasi antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah gitu? Kalau misalnya di generasi kami, justru kami kehilangan akses yang cukup signifikan ke bahasa daerah. Gitu. Apakah saling Saya rasa menyebutkan? kalau melihat yang sekarang, kita Hmm. sangat terbantu bahwa founding fathers kita meletakkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bisa mengkoneksikan semua anak tanah air di negeri kita dengan Ya. bahasa yang sama. Itu tidak akan terjadi kalau Eka pergi ke Malaysia, kalau pergi ke Singapura, pergi kemana dengan berbagai bahasa kan tuh. Nah, kita bisa berkomunikasi Sabang sampai Merauke dengan satu bahasa. Hmm. Jadi menurut kakak, kalaupun terjadi pemiskinan dalam bahasa-bahasa akar ya, bahasa-bahasa dialek itu, kita tidak akan kehilangan cara berkomunikasi karena komunikasi kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Problemnya adalah, ya, apakah seperti juga masakan, itu misalnya masakan Jawa kan apa manis, masakan Padang pedas, masakan apa sudah pasti pengaruh dari local language atau mother tongue atau dialek itu akan terjadi pada penggunaan bahasa Indonesia. Nah, kita tidak perlu bersedih dengan mengatakan bahwa oh bahasa Indonesia kita kok jadi lemah. Menurut saya pengayaan diksi yang terjadi oleh bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia itu suatu kekayaan, gitu, ya, suatu kekayaan. Kan ada banyak bahasa daerah yang kemudian bermigrasi atau dielaborasi ke dalam bahasa Indonesia. Itu sih pendapat kakak. Nah, kita mungkin sama-sama sepakat soal bagaimana bahasa Indonesia di Flores itu sangat bersih, sangat ya grammatically correct gitu. Dan Agree. memang Grammatically correct, agree. ya sangat struktural, pokoknya sesuai kaidah lah gitu. Apa yang mempengaruhi ini kak sebenarnya kalau menurut kakak? Misalnya pendidikan yang misionaris waktu itu atau mungkin hal lain yang Saya sepakat sama Eka. Jadi para misionaris menurut saya kalau kita baca sejarah gereja Katolik bagaimana para misionaris masuk itu kan mereka bukan masuk hanya sebagai misionaris. Mereka masuk sebagai ahli bahasa yang hebat. Mereka masuk sebagai psikolog yang hebat. Mereka masuk sebagai teolog, ekseges,
mereka sebagai filsuf yang hebat, ahli pertanian yang hebat. Mereka ya gimana menjelaskan semua gereja di Flores letaknya itu paling strategis gitu. Jadi ahli topologi yang hebat. Nah, mereka masuk itu kalau dengar dari Pater Leo ya ceritanya. Jadi kalau libur itu kita suka minta, ya dong, no, ceritain dong yang dulu. Nah, itu dia menceritakan luar biasa bekal dari para misionaris itu eh, untuk masuk dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Terjemahan Injil terbaik se-Indonesia itu yang diterbitkan oleh Nusa Indah, yang oleh Pater Boma penerjemahannya, temannya Soekarno, SPD. Ya, leluhurnya SPD lah, SPD Flores. Gitu sih. Jadi bagaimana kekayaan diksi. Menurut saya salah satu yang luar biasa dari Our Bible itu kekayaan diksi. Kakak tuh kalau nulisnya itu mandek nulis, biasanya saya membaca sebentar Mazmur atau apa gitu. Karena itu kan diksinya memang luar biasa ya. Gitu. Itu sih. Jadi saya setuju dengan Eka bahwa pengaruh missionary itu sudah pasti terjadi. Dan sudah pasti breakdown dari pengaruh missionary adalah pendidikan. Karena missionary kita di sana itu adalah melahirkan para edukator, para guru-guru yang bagus. Saya dengan rendah hati harus mengatakan salah satu tokoh yang sangat membentuk kemampuan berbahasa saya, kemampuan merumuskan pikiran, kekayaan imajinasi adalah ayah saya. Yang menurut saya luar biasa bagus berbahasa Indonesia. Gitu. Nah, pengalaman masa kecil dan konteks dibesarkan di budaya lama Holland dan di Waibalun itu berpengaruh tidak ketika Kakak Hermin kemudian belajar bahasa asing atau bertemu dengan bahasa-bahasa asing gitu, bahasa-bahasa dari luar Ya, negeri? menurut kakak, saya nggak tahu. Saya termasuk anak yang tidak pintar dalam keluarga ya. Kami itu 10 bersaudara. Saya selalu merasa yang paling tidak berhasil, paling tidak cerdas dibanding saudara-saudara saya yang pintar-pintarnya, yang otaknya 9 lah gitu ya kira-kira. Saya dijepit oleh 2 saudara yang juga menurut saya they are very brilliant. Jadi Kak Marianus di Kupang ya, dia seorang dekan, Pleden, dan Emil bungsu. Nah, 2 saudara laki-laki yang menjepit saya ini adalah yang mereka bisa duduk-duduk ngupil-ngupil di pantai masuk ke kelas juara gitu, juara umum lah, juara 1. Lah Kak Hermin ini mesti belajar keras untuk dapat juara kelas gitu. Kan hina banget ya kalau kita pulang nggak juara, itu di keluarga saya itu hina banget gitu. My dad didn't say anything, jadi tidak menekan, tapi ayah saya itu akan bertanya gini kalau kita bawa rapor. Nona, juara berapa? Bukan tanya naik kelas apa enggak. Itu kan sebetulnya back mind itu pressure yang luar biasa gitu. Itu pressure. Hanya waktu itu kita nggak ngerti ya bahwa itu pressure. Tapi itu mendorong bahwa ya gue mesti juara ya. Kalau nggak juara berat nih jawabnya gimana. Karena pertanyaannya bukan naik kelas. Naik kelas tuh goes without saying. Itu default. Tapi yang tidak default adalah juara berapa. Itu ditanyain. Nah, untuk merebut sedikit posisi agak lebih terhormat dalam keluarga, karena all of them are so brilliant gitu ya, my brothers and also my sisters, kakak akhirnya melihat, oh mereka kayaknya kalau bahasa nggak bisa gue libas nih kalau belajar bahasa. Jadi akhirnya saya belajar banyak bahasa memang, terutama supaya itulah satu-satunya bisa mendapat posisi agak terhormat dalam keluarga, karena I can speak like 4 languages, 5 languages, kayak gitu. Yang abang-abang saya nggak bisa, yang Marianus nggak bisa bahasa Perancis, Emil nggak bisa. Saya bisa ngomong Perancis, saya bisa membaca dalam Perancis, saya bisa ngomong dalam broken Italian, saya bisa ngerti, saya bisa ngomong broken Mandarin. Kalau untuk kepentingan liputan ya, misalnya saya pergi ke Taiwan, kerja di Taiwan gitu, saya mesti karena kalau narasumber itu bagaimanapun kalau disapa dalam local language-nya kan jauh lebih terbuka ketimbang kita harus menggunakan interpreter gitu lah. Kayak gitu sih deh. Jadi ya adalah background keluarga yang membuat saya, dan saya menurut kakak sih pada akhirnya saya rasa saya memang menyukai bahasa ya. Belajar bahasa itu sesuatu yang entertaining untuk kakak gitu. Pada akhirnya kalau dalam belajar bahasa kita akan menemukan pola lah, sudah pasti ya. Misalnya bahasa-bahasa Eropa. Jadi misalnya kalau kita belajar bahasa Prancis, itu pasti akan lebih mudah belajar bahasa Italia dan Jerman karena gramatikalnya atau konjugasinya itu sudah pasti 4 kan gitu ya. 4 derajat lah kayak gitu. Orang Inggris luar biasa frustrasi kalau belajar bahasa Indonesia karena nggak ada tenses. Ya, karena kita kan the flat kan, kita nggak ada tenses.
Nah, kita nggak punya tenses ya. Ketika kita belajar bahasa dengan berbagai tenses, menurut saya, buat saya menyenangkan karena saya bisa menguasai bahasa Indonesia yang nggak pakai tenses, tapi ketika belajar bahasa-bahasa Eropa yang ada tensesnya, itu it's fun, menyenangkan dan bisa. Sementara saya bahkan bisa membantu teman-teman wartawan-wartawan asing yang kurang lebih bertanya soal bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya mereka harus terjemahkan kan kacau banget kan, kalau misalnya mereka harus terjemahkan secara itu kan bingung mereka. Nah, Iya. bagian itu saya selalu merasa, karena brighter side ya, saya coba melihat bahwa eh, dengan tumbuh dalam satu tradisi bahasa yang sudah pasti berbeda dengan bahasa-bahasa Eropa, ketika belajar bahasa-bahasa ini tentu saja sangat memperkaya dan membantu pekerjaan sebagai jurnalis. Gitu. Hmm. Nah, mungkin sekarang ke soal media, Kak. Sebenarnya kan kalau di konteks Flores itu kan eh, ya rentang antara tradisi cetak dan tradisi lisan itu pendek sekali gitu. Mesin cetak baru ada tahun 28 dan ya Nusa Indah hadir, lalu kemudian ya sekolah-sekolah formal mulai tumbuh. Jadi memang ya kalau mau dihitung lagi ya budaya tulisan di Flores itu mudah sekali. Lalu kemudian kita tiba-tiba didatangi dengan banyak sekali banjir media digital gitu. Nah, tapi saya ingin lihat pandangan Kak Hermin dulu, sejauh mana pengaruh perubahan dari tradisi lisan ke tulisan, lalu tulisan ke digital itu di masyarakat, mungkin di Flores atau Oke, mungkin gini. dari pengalaman Kak Hermin. Saya akan mencoba melihat dari value saja supaya lebih gampang. Generasimu, ya, generasi-generasi milenial, generasi-generasi yang beyond milenial, generasi-generasi yang lahir dengan membawa gadget dari perut ibunya, gitu ya. Kalau exaggeratedly saying, itu adalah generasi yang luar biasa kuat dalam speed, ya. Speed menjadi raja, bukan jadi konten, ya. Speed is the king. Kalian luar biasa kuat dalam teks. Kalian lemah sekali dalam konteks, Hmm. gitu. Sementara konten itu harus dibangun dari teks dan konteks. Hmm. Saya kalau ngajarin anak-anak yang sangat sangat muda ya, itu kalau kita menanyakan soal kecepatan informasi itu luar biasa. Tapi misalnya kita mengatakan coba rumuskan 3 hal yang menurut kamu yang paling penting atau paling fundamental dari apa yang kamu sampaikan selama 15 menit terakhir. Gagu, sulit. Karena itu kan merumuskan konteks. Hmm. Nah, jadi yang hilang menurut kakak dari dunia yang begitu cepat itu, yang kecepatan yang begitu hebat, speed, adalah sama-sama teks. Yang satu ada konnya ya, konteks, yang satu teks. Sementara menjadi seorang penulis, menjadi seorang wartawan yang baik, menjadi seorang guru yang baik, menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang kepala desa yang harus bisa merumuskan pemikirannya di dalam suatu narasi, tapi narasi itu kan harus diberi nyawa. Ya. Nyawanya itu adalah konteks. Mungkin Eka dan teman-teman melalui kerja-kerja jurnalistik, kerja-kerja informasi, kerja-kerja media, kerja-kerja community, itu mungkin bisa mulai mengkampanyekan kembali kepada adik-adiknya, terutama supaya belajar kembali merumuskan konteks dari berjuta-juta konten yang kita keluarkan. Hmm. Karena kalau kita tidak dilatih, tidak ada training ground soal konteks, kita nggak akan bisa merumuskan angle dari story. Hmm. Susah. Angle dari satu story itu adalah satu kalimat. Dia harus ada dalam Premis. satu kalimat dan sebaik-baiknya kalimat tanya. Gitu. Tapi kalau kita nggak terlatih dengan itu, kita hanya punya, dan itu jangankan ini ya Kak, jangankan yang kita latih, wartawan Tempo di dulu banyak sekali ya. Maksudnya waktu kakak masih di newsroom, itu reporter bisa datang bilang, Kak, ini luar biasa penting. Oh, I don't buy it. Yang penting apa? Lu cerita sama gue, yang penting apa? Gitu. Nah, apa yang penting? Ya Kak, ini kita harus nulis. Ini contoh udah berjuta-juta kali, tapi kakak kan cerita sama kamu. Kak, kita harus nulis nih tentang, kakak kan juga lama ya jadi editor internasional. Kita harus nulis nih tentang pembunuhan-pembunuhan di Myanmar. Karena banyak sekali orang meninggal. Loh, apa urusannya kita nulis orang di Myanmar meninggal? Emang berapa? 5.000. Lah di Afrika Tengah 50.000. Dari segi magnitud jauh lebih banyak dari Myanmar. Why should we write about Myanmar dengan lo ngasih gue alasannya? Mengapa Hmm. kita perlu nulis tentang Myanmar? Gitu. Oh iya Kak, karena bisa misalnya
Misalnya dia datang dengan dari 5.000 itu ada 25 atau 15 orang Indonesia, itu story besar. Kenapa? Karena ada relevansi, ada proximity, ada kedekatan pembaca kita, ada kepentingan kita dengan di antara 5.000 orang yang mati. Mengapa kita tidak menulis 50.000 orang yang mati di Afrika Tengah? Karena kelaparan atau kalau tak perang. Karena nggak ada orang kita di sana, yaitu beritalah 2 alinea karena kemarin matinya berapa? 40.000 dalam 1 hari naik 50.000, besar secara magnitude. Tapi that's it, the story. Kalau kita mau menulis, ya ada 15 orang Indonesia dari 5.000 yang mati di mana. Itu loh yang kakak mau kasih lihat bagaimana konteks itu harus, angle harus dibangun dalam sebuah story. Konteks. Ada relevansi, ada magnitude, ada proximity. Untuk mendekatkan kita dengan orang yang akan mendapat informasi. Iya. Gitu sih. Nah, sekarang ada banyak ketakutan yang kadang-kadang relevan, kadang-kadang irrelevan juga, dalam arti misalnya ini Kak, sekarang banyak anak-anak yang main game gitu. Banyak main game, tetapi ya konteks sekarang memang game, gadget itu salah satu yang paling dekat gitu. Tapi ada juga banyak orang tua misalnya yang berpikir bahwa ya game itu akan merusak gitu, tanpa punya penjelasan yang membadai untuk alasan-alasan itu gitu. Jadi kayak dualisme antara yang konvensional yang ya baca buku dan lain-lain, belajar dengan cara konvensional zaman dulu sebelum digital masuk, sama belajar yang sekarang itu ya shiftingnya cukup besar dan ya kadang-kadang tidak bisa dijelaskan secara rasional gitu. Nah, kalau kakak sendiri bagaimana melihat perubahan-perubahan seperti ini? Ya, karena banyak juga yang berpikir bahwa karakter media itu juga berpengaruh pada cara berpikir, cara membangun pikiran gitu. Nah, kakak tuh orang yang sangat percaya, karena itu dari pengalamannya, sangat amat sangat percaya pada pendidikan basis dari rumah. Karena kalau basisnya kuat, itu di luar memang ada banjir informasi yang luar biasa, banjir opsi yang luar biasa. Tapi kalau harus pakai adagiumnya jurnalisme, yang 5W1H yang klasik itu. Menurut saya, kalau if I were the parents, saya akan menggunakan 5W1H itu dalam memitigasi pilihan-pilihan anak terhadap media-media yang dianggap tidak edukatif. Tentu saja tidak dengan melarang ya, tapi mungkin dengan memberikan 5W1H. Kenapa kamu perlu sih nonton ini? Anaknya akan bertanya, mengapa sih saya disuruh membaca buku? Itu harus dijawab loh ya Kak. Kalau nggak, ya karena kamu harus aja ya ditinggal, dia akan pergi main game. Gitu. Nah, mungkin saya nggak tahu nih cocok apa enggak ya untuk diskusi kita, tapi menurut saya mungkin kita sudah pasti dalam dunia digital tidak bisa kita deny. Kalau itu clear, lu nggak bisa deny. Kalau lu mau deny, ya lu mati, lu nggak akan bisa hidup. Di mana-mana kita belanja pakai digital, ini pakai digital, beli bensin digital, beli ini digital. Anak orang tua nggak ada, cuma dikasih HP smartphone doang supaya terhibur gitu. All those things. Kalau kemarin 2-3 minggu lalu itu ada khotbah seorang pater di sebuah gereja online yang berkhotbah itu yang memang ketawa ngakak gitu ya, karena misalnya online, tapi dia benar. Dia bilang, oh itu hari itu loh, ada hari yang Santa Maria Bunda Allah. Oh iya. Ya, jadi dia khotbahnya begini. Ya, mengapa Bunda Maria itu luar biasa menjadi tokoh yang maha penting di dalam kita bergereja. Karena dia adalah contoh orang yang menyerahkan seluruh hidupnya. Istilahnya mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Dia menyerahkannya itu hanya pada kehendak Allah. Sementara kita ini harus bertanya, karena Maria itu prioritasnya Maria adalah seluruhnya pada kehendak Allah. Ini sorry agak menyimpang, tapi ini ada urusan sama diskusi kita. Nah, sementara kita itu prioritas kita sudah pasti karir. Kalau karir kan hubungannya sama uang, hubungannya sama ya udah nanti bagaimana masa depan and so on and so on. Prioritas yang kedua adalah HP. Itu lucu banget. Kalau kita sudah di tengah jalan mau ke gereja, lupa Injil, kita nggak balik. Lupa HP, kita akan balik. Gitu. Kalau kita itu 3 hari nggak baca Injil atau 1 minggu nggak baca Injil, nggak apa-apa. 1 jam nggak pegang HP, kita ini kayak kelojotan, udah mau mati gitu. Nah, sebetulnya ya itu lucu kan, lucu ya kan juga ketawa. Tapi maksudku itu analogi yang menunjukkan bahwa bagaimana hebatnya terabasan ya,
eh, terabasan si digital ini masuk ke dalam hidup kita pada level event yang paling basis. Kita nggak usah lah diskusi pendidikan, nggak usah. Hidup hari-hari. Lu nggak ada HP meninggal banget gitu kalau 2-3 jam nggak ada HP gitu, kelojotan banget. Nah, gitu. Sementara kakak ini waktu zaman kecil, Masya Allah, jangankan HP, telepon aja kita nggak pernah lihat barangnya. Telepon di rumah itu, landline-nya fix line di rumah itu terpasang waktu kakak udah mahasiswa apa ya? Gitu. Nah, jadi kalau kakak sih menurut saya kita melihat kompromi kali ya Eka ya, karena kita tidak bisa tolak, kita tidak bisa deny. If you want to live, ya tidak ada pilihan lain. You have to live with this digitalizing. Hanya saya usul bahwa kita mesti strategizing supaya kita hidup dengan smart dalam melihat peran digital ini. Misalnya gini, kalau kamu punya ponakan disuruh Omeka, saya nggak mau baca, males gitu. Untuk apa sih saya disuruh baca nih sama Omeka nih, mentang-mentang Omeka kerjanya dalam urusan jurnalistik dan informasi gitu, saya nggak mau. Tapi ketika si Omeka ini bilang, Dek, bagaimana kalau kita bacanya di HP? Coba kita baca sama-sama. Syukur-syukur dikasih sama Omeka tuh HP sederhana, dia bisa baca. Nah, action yang dilakukan oleh si Om Eka ini adalah bringing the information yang dia mau berikan, yang dia mau insist anak ini baca, tapi melalui tools yang kurang lebih dikenal baik oleh mereka. Jadi menurut saya, menurut kakak, kalau saya ya, tidak mudah memang, tapi menurut kakak, kita juga nggak perlu panik-panik amat sih, gitu. Tapi menurut saya, tetap aja tidak ada yang menandingi otak manusia di seluruh semesta ini. Ya. Udahlah, mau sekarang artificial intelligence bisa menulis. Artificial intelligence itu membantu kita untuk semua yang sudah pernah dipublikasi. Ketika saya minta ke AI-nya, artificial, tolong terangkan ke saya AI, coba kamu gambarkan sifat-sifatnya Eka Putranggalu. Coba kamu terangkan profiling dan sifat-sifat dia, ya akan dijawab, saya ini mesin, saya tidak bisa menjawab itu. Why? Because it's personal. Tapi misalnya kita jawab, tolong kau gambarkan produk-produk yang dibikin oleh Eka Putranggalu melalui podcastnya. Ya dengan cepat dia bisa menulis kembali. Jadi menurut kakak, kalau saya ya oke lah orang bilang si digital ini bisa menembus apapun, bisa, boleh. Tapi when it comes to human brain atau pemikiran kita atau suatu gagasan atau suatu kreasi, lah adanya di dalam otak ya. Bukan adanya di dalam robot, bukan. Yeah. Gitu. Nah, dalam hal itu menurut kakak, if you ask me, my answer is marilah kita berkompromi menggunakan semua yang berbentuk digital ini menjadi alat belaka. Dia tidak menjadi goals, dia tidak menjadi tujuan. Dia menjadi jembatan, bridging, alat yang digunakan, yang didirect oleh kita dengan tujuan-tujuan positif lah, konstruktif. Mungkin itu ya deh kira-kira. Ya, pertanyaan terakhir saya mungkin kakak, sebelum kita menutup ini, ya sejauh mana kakak kemudian melihat literasi digital atau urgensinya, urgensitas itu literasi digital, karena ya untuk saya yang tinggal di Flores, banyak program termasuk program-program pemerintah soal literasi digital itu banyak sekali menyerbu ke daerah 3T dan framingnya macam-macam. Ya kayak ada program bagi-bagi laptop, ya literasi digital tuh ya kemudian dikerangkakan cuman sebatas itu gitu. Bagi-bagi laptop, lalu kemudian ya kayak misalnya kenapa tidak bikin kayak pendampingan UMKM berbasis digital kayak gitu, atau misalnya setuju banget soal etis kayak gitu. Aku setuju dengan pendapat Eka. Aku rasa kita berdua sepakat dalam hal itu. Jadi ginilah kurang lebih, coba kita rumuskan berdua ya. Jadi si segala laptop tadi, segala smartphone dan sebagainya, kita terima kasih kalau itu dibagikan. Tapi itu sekali lagi itu tools. Tools dalam hal apa? Tools dalam membangun pengetahuan. Tools dalam memanfaatkan itu untuk mengembangkan, untuk mengelindangkan si tools ini dengan community. Ada alat, ada komunitas. Tugas kita, tugas Eka, tugas kakak dan sebagainya. Yang diberikan barang tadi adalah bagaimana memanfaatkan si laptop ini untuk dikelindangkan dengan komunitas.
si laptop, si smartphone, si apapun, si telepon ini itu harus diusulkan, kita harus tulis. Mungkin kita kalau perlu bikin FGD, kalau perlu kita bikin workshop dengan mengundang local government ya di Flores. Kita ngobrol sama bapak-bapak yang misalnya pegang budget, kita ngomong sama bapak-bapak di dinas yang memang mengerjakan atau bapak-bapak bupati atau siapa gitu yang punya kekuasaan atas budget dan harus menyebarkan itu dalam bantuan masyarakat. Tapi saya setuju sama Eka bahwa manusianya dulu, baru alatnya menyusul. Atau selemah-lemahnya iman bersama-sama. Ada manusia yang mendampingi, alat yang akan mengkoneksikan manusia dengan komunitas tujuan. Gitu. Nah itu memang, coba Eka lihat, dari apa yang kamu sampaikan terlihat betul bahwa di dalam back mind-mu juga meletakkan bagaimana peran manusia. Itulah yang harus mengelaborasi seluruh peran digital. Jadi menurut saya, kalau dalam bahasa sederhananya, bagaimana kita meletakkan, jadi gini deh, gampangnya Kak, segala alat ini adalah tools, dia bukan goals, beda banget ya. Dia tools, dia bukan tujuan. Dia adalah barang yang mewujudkan tujuan. Harus kita rumuskan bahwa si alat ini, si seluruh digitalisasi penting, tidak penting. Ya, dia akan luar biasa membantu kita dari segi kecepatan, coverage, ini, itu, real time fine. Ya, tapi dia lagi-lagi bukan tujuan. Dia bukan jurnalisme. Tidak. Dia adalah alat yang membantu kita mewujudkan good journalism. Bagaimana Kak Hermin si barang ini bisa mewujudkan good journalism? Dia barang yang kita bisa perintahkan untuk meriset dengan sangat cepat. Kalau kita udah mau pakai AI, barang-barang yang sudah terpublikasi, kita bisa coba kau rumuskan sedikit lah. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja menurut kau gimana? Bisa kita suruh barang ini kerja. Tapi kan tidak bisa kita langsung pakai toh Eka. Persis. Terutama misalnya kita mau mendiskusikan hal ini sebagai suatu pendapat, opini, rumusan, pemikiran. Kalau itu memang mesti pakai otak, nggak bisa lain. Gitu. Aku nggak, Kakak sendiri orangnya tuh sama sekali nggak digital savvy ya. Aku sangat terbatas, aku pakai ini hanya untuk kerja, untuk chat. Jadi aku bukan orang yang digital savvy. Tapi aku juga ya karena pendidikan Tempo tuh udah clear lah. Kita harus realistis, nggak usah terlalu terharu dengan kemajuan-kemajuan, tapi melihat bagaimana ini penting dalam mewujudkan good journalism, good story. Good story kan tidak bisa diurus oleh digital. Good story itu is in your mind. Tapi how you use the digitalize ya untuk membantu constructing the good story. Nah itu di situ perannya. Oke. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Salam untuk teman-teman. Sukses ya. Kakak harapkan kerja baik-baik dan kalau ada sesuatu yang bisa dibantu atau ditanyakan WA dulu, nanti kalau Kakak pas lama pasti akan jawab. Ya? Siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih telah mendengarkan Laune Podcast. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Epanggawan.